ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Pertanyaan pertama adalah, Pak Ustadz, bagaimana kita bayar hutang dengan orang yang sudah tidak bisa lagi ditemukan dan nominalnya pun sudah lupa karena sudah terlalu lama hutangnya, Pak. Bagaimana penjelasannya, Ustadz? Ya, kita hutang sama orang dan orangnya udah nggak ada. Nominalnya pun lupa. Masya Allah. Orangnya udah nggak ada, berapa jumlahnya pun lupa. Coba kalau orang utang sama kita. Orang utang sama kita, ingat terus kita. Belum bayar dia tuh. 1,5 juta, sampai mati ingat, Hafiz ya. Orang utang sama kita, ingat terus. Tapi kalau masalah utang kita sama orang, suka lupa anak. Berapa ya? Siapa ya? Kalau utang kita sama orang, lupa. Kalau orang utang orang sama kita, ingat. Nah inilah manusia ya. Nah di sini ternyata kita punya hutang dan sudah lama ya. Dan orang itu pun nggak bisa ditemukan lagi untuk membayar hutang kepada dia dan nominalnya pun lupa. Bagaimana caranya? Caranya adalah cari orangnya. Sampai ketemu. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun, cari terus informasi semaksimal mungkin. Kalau nggak bisa juga bagaimana? Nggak apa-apa, maka kita sedekahkan harta itu kepada kaum muslimin yang miskin dan kita niatkan pahalanya untuk orang yang memiliki harta tadi. Begitu caranya. Ya kita perkirakan saja. Coba ingat-ingat berapa ya? Berapa 1.500.000, 100.000 atau berapa? Berapa perkiraan saja ya. Coba diingat-ingat. Makanya kalau biasanya kalau kita punya hutang ke orang lain dicatat, ditulis ya supaya kita nggak lupa. Maka berikan kepada fakir miskin, utang yang pernah kita belum bayar, dan kita niatkan pahalanya untuk orang yang punya uang tadi. Insya Allah bermanfaat dan sampai. Pak Ustadz, saya baru menikah, dan ternyata tidur malam suami saya itu mendengkur keras sekali. Baru tahu dia. Ya, ini akhwat nih yang bertanya nih ya. Saya baru menikah Pak Ustadz dan ternyata tidur malamnya suami saya itu mendengkur keras sekali, ngoroknya itu loh. Kenceng banget ya, satu RT dan RW mungkin bisa terdengar. Berdosakah saya jika mengusulkan dia untuk tidur di atas ranjang dan saya di bawahnya? Agar kami tidak tidur berdampingan, agar dengkurnya tidak terdengar keras oleh saya. Masya Allah. Ini suaminya ada di sini nggak nih? Ya? Datang sama suami nggak? Kan pengantin baru nih, baru menikah, pengantin baru ya. Berarti yang nanya ini akhwat bersama suaminya nih. Tolong angkat tangan, suaminya yang mana nih? Pengen tahu yang ngorok yang mana sini? Iya. Bagi akhwat yang bertanya, biasanya kalau pengantin baru, ternyata suaminya ngorok, mendengkur, itu sampai-sampai nggak terdengar, blablas anginnya. Karena masih baru Pak, pengantin baru, kayaknya tuh suami nggak punya kesalahan. Karena saking cintanya, sayangnya masih baru, biasa masih baru gitu kan. Masya Allah. Ternyata ini masih baru aja udah ngomel. Udah dongkol jengkel di sini, ternyata suaminya mendengkur. Keras sekali. Nah cobalah dihilangkan suaranya itu. Bagaimana cara mungkin? Barangkali suaminya terlalu capek. Makanya jangan terlalu berlebihan dalam capeknya. Mungkin ya, mungkin. Ya. Terlalu capek yang berlebihan sehingga akhirnya karena kecapean banget, akhirnya ngoroknya, dengkurnya keras.
Tapi kalau memang nggak capek juga ngorok ya, mungkin sudah dari sononya. Udah dari sananya. Nggak capek juga dengkur, capek juga dengkur, sama aja. Itu bergetar tuh, plafon-plafon pada bergetar semua itu. Bahkan kaca-kaca banyak yang pecah. Kalau seperti itu gimana? Kan biasanya kan orang namanya pengantin baru pengen berdampingan dong, sebelah-sebelahan gitu ya. Tapi ternyata di sini karena dengkurnya keras, pengen ya suaminya di atas, istrinya di bawah aja, jadi beda tempat tidur. Boleh enggak? Ya boleh-boleh saja, itu tinggal gimana mereka berdua. Bicara aja sama suaminya, jangan ke saya kan bukan suaminya. Masya Allah, salah alamat nih nanyanya. Ya, kan saya bukan suaminya. Bicara sama suaminya, Mas, kayaknya saya udah gak kuat nih, gak tahan, gak tidur semalaman, ngorok itu, Masya Allah, kenceng banget. Ya, sehingga gimana nih? Tapi kan kalau kamu berpisah tempat tidur bagaimana? Aku nggak bisa tidur tanpa kamu. Biasa Pak, masih baru 5 tahun pindah sana kamar yang lain. 5 tahun sudah begitu beda tuh Pak. Kalau baru-baru kan begitu Pak. Ya tidur aja pegangan-pegangan. Ya bukan pengalaman pribadi ini, bukan. Jadi bisa dibicarakan lah dengan suami ya. Coba datang ke dokter. Barangkali bisa diobati ya, cara untuk memperkecil tingkat dengkurnya itu yang sangat keras banget, atau mungkin jangan terlalu lelah banget yang sehingga bisa mendengkur keras, atau kalau sudah ke dokter sudah ini coba macam-macam cara, ya nggak apa-apa saya rasa ya, kan cuman di kamar yang sama, cuman yang satu di atas, satu di bawah, nggak masalah ya. Bagaimana bila bayar zakat malnya dibayar dicicil di awal supaya pada saatnya enggak terasa terlalu banyak? Enggak boleh. Zakat mal itu setahun sekali dikeluarkan, bukan dicicil tiap bulan. Enggak ada tuntunannya seperti itu. Kan Nabi yang mengatakan, la zakata fi malin hatta yahula alaihil haul. Tidak ada zakat pada harta kecuali kalau harta itu sudah mengendap selama 1 tahun baru keluarkan 2,5%. Bagaimana cara sujud sahwi? Sujud sahwi itu ada 4 sikon ya, situasi dan kondisi. Sujud sahwi, sujud karena lupa. Pertama karena kelebihan rakaat. Yang kedua karena kekurangan rakaat. Yang ketiga lupa duduk tasyahud awal. Yang keempat lupa dengan jumlah rakaat. 3 apa 4 ya? 2 atau 3 ya, nah gitu. Jadi ada 4 kondisi, sujud karena lupa, sujud sahwi. Pertama, kelebihan rakaat, seharusnya zuhur itu 4, dikerjakan 5. Ya bisa gitu. Atau kekurangan rakaat, zuhur seharusnya 4, dikerjakan 3. Nah, kekurangan rakaat. Yang ketiga, karena dia tidak duduk di tasyahud awal. Rakaat kedua nggak duduk, langsung naik ke rakaat ketiga. Kita kan tahu, namanya rakaat kedua duduk maghrib. Ya. Atau yang keempat karena ragu-ragu dengan jumlah rakaat. Nah, jika salah satu terjadi maka sujud sahwi. Bagaimana caranya? Sujud sahwi terbagi 2. Ada sujud sahwi yang kita lakukan setelah salam, ada sujud sahwi yang kita lakukan sebelum salam. Kalau sebelum salam, ya, maka setelah kita baca innaka hamidum majid. Nah, jangan salam dulu. Langsung sujud. Sujud Allahu Akbar. Sujud sekali, duduk. Sujud lagi, ya sujudnya 2 kali. Ya, sujud pertama, duduk, sujud lagi, duduk, baru salam. Nah, itu sujudnya sebelum salam. Jadi setelah innaka hamidum majid, langsung sujud. Allahu Akbar. Bacanya subhana rabbiyal a'la. Biasa saja, duduk, rabbighfirli warhamni wajburni, nah, kemudian sujud lagi, subhanallahi a'la, lalu duduk lagi, baca takbir ya, setelah itu baru salam. Dan sujud sahwi sebelum salam, itu kalau seandainya lupa duduk tasyahud awal. Atau ragu-ragu dengan jumlah rakaat. Ini semua berdasarkan hadis yang Nabi pernah contohkan. Ya, jadi enggak duduk tasyahud awal, duduk rakaat kedua, seharusnya kan duduk tuh, langsung naik ke rakaat ketiga, lupa dia, ya udah terusin aja. Nanti sebelum salam sujud sahwi. Atau dia jumlah rakaatnya ragu-ragu.
Ya, kerjakan zuhur dan mungkin sudah 4, tapi dia ragu-ragu. Tadi 3 apa 4, 3 apa 4, 3 apa 4, ragu-ragu. Ya, kata Nabi, ambil jumlah terkecil. Berarti kalau 3 atau 4 ambil 3. Nah, kerjakan tambah lagi 1. Ya, sehingga nanti sebelum salam kita sujud sahwi. Ya, itu 2 kondisi ya. Kalau enggak duduk tasyahud awal atau ragu-ragu dengan jumlah rakaat. Adapun setelah salam itu sujud sahwi kalau kelebihan rakaat atau kekurangan rakaat. Ya, misalnya zuhur itu 4 rakaat, ya 4 rakaat. Tiba-tiba di rakaat kedua salam, kan zuhur 4 rakaat. Di rakaat kedua lupa namanya kan, salam, mungkin imam atau mungkin salat sendirian. Nah, dia ingat, astagfirullah, baru 2 ya, kan masih 2 lagi zuhur. Maka dia takbir lagi, Allahu Akbar, tambah lagi 2, kekurangannya, 2 lagi. Nah, setelah innaka hamidum majid, langsung dia salam. Setelah salam, baru sujud sahwi. Sujud, duduk, salam. Begitu caranya ya. Pak Ustadz, puasa sunnah apakah yang paling banyak nilainya? Menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, puasa Senin Kamis, puasa Nabi Daud, puasa Ayyamul Bid. Semuanya puasa sunnah ya. Tentunya puasa wajib itulah puasa yang terbaik. Puasa wajib nggak bisa dikalahkan oleh puasa sunnah. Tapi kalau di antara sesama puasa sunnah, yang terbaik puasa Nabi Daud. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Itu puasa Nabi Daud. Nabi mengatakan sebaik-baik puasa adalah puasanya Nabi Daud. Ya, untuk puasa sunnah. Adapun salat sunnah yang terbaik setelah salat wajib adalah salat di waktu malam. Ustadz, sopir teman saya minta sumbangan untuk acara maulid di masjid. Dosakah sumbangan itu? Saya info lebih baik sedekah. Saya infokan lebih baik sedekah untuk anak yatim saja, ya, atau anak sopirnya. Berdosakah dia menyumbang untuk acara itu? Ya janganlah, berdosa dia menyumbang untuk acara-acara bid'ah. Nggak boleh. Bid'ah itu sesat, dan setiap kesesatan diancam dengan neraka. Kalau ada saudara atau teman yang tidak kelihatan di surga, kalau ada saudara atau teman yang tidak kelihatan di surga, kita tanyakan sama Allah. Tapi jika mereka bukan sunnah, apakah bisa kita tanyakan sama Allah? Jazakallah khairan us. Jazakallah khair us. Apa us? Tulisannya UST. UST kan bacanya us. Ya, ini salah ya. Seharusnya ustad bukan us. Kadang-kadang depannya us, kadang-kadang belakang tat. Ini pelecehan ini. Kalau ada saudara kita atau teman kita yang tidak kelihatan di surga, kita tanyakan sama Allah. Ya, karena kita mencintainya karena Allah. Maka kita pengen masuk surga bersama saudara kita. Tapi jika mereka bukan sunnah, apakah bisa kita tanyakan sama Allah? Ya bisa saja, kenapa tidak? Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Bisa jadi Allah ampuni dosanya, bisa jadi juga Allah tidak ampuni dosanya. Mampir dulu ke neraka. Ya kemungkinan dia tidak mengikuti sunnah. Dengan kebid'ahannya itu belum Allah ampuni. Dia muslim, bukan kafir. Tapi dengan kebid'ahannya Allah tidak ampuni. Sehingga bisa jadi dia berada di neraka terlebih dahulu. Atau mungkin dia tidak sunnah, ya melakukan kebid'ahan, tapi bisa jadi Allah ampuni dosanya. Ya, jadi bid'ah itu macam-macam ya, tingkatannya berbeda-beda. Ada bid'ah yang bisa mendatangkan ampunan dari Allah. Jika Allah mengampuni, bisa saja. Mungkin Allah melihat amal soleh dia yang lain banyak, dia sering beristighfar, dia sering bertobat. Ya selama dia muslim, kecuali kalau dia sampai kafir, itu jelas sudah kekal di neraka. Tapi selama dia muslim, masih ada peluang. Bisa jadi, ya tidak boleh kita memvonis, tidak mungkin, enggak, jangan. Karena Allah bisa jadi
memberikan vonis, hukuman atas kebid'ahannya, atau bisa jadi juga Allah mengampuni dengan sebab karena Allah melihat ada amal-amal soleh yang lain yang begitu banyak sehingga menutup dosa-dosa bid'ahnya. Bagaimana pendapat Ustadz mengenai orang yang hanya ingin mendatangi majelis kajian yang sesuai dengan sunnah saja dan menganggap kajian lainnya kurang bermanfaat? Ya memang kurang bermanfaat. Kan lawan dari syirik apa? Tauhid. Syirik itu dosa. Lawan dari sunnah, bid'ah. Bid'ah juga dosa. Kullu bid'atin dolalah. Setiap bid'ah itu sesat. Enggak boleh kita mendatangi kajian yang mengajarkan kesesatan. Bukan saya loh yang mengatakan, Nabi yang mengatakan kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat. Bid'ah itu artinya sesuatu ajaran, suatu keyakinan, suatu perbuatan, suatu amalan yang tidak ada dalilnya, enggak ada contohnya dari Nabi SAW dan para sahabatnya. Ya, tentunya kita wajib mendatangi majelis taklim yang sesuai sunnah. Maksudnya sesuai sunnah ini sesuai syariat, sesuai contoh, cara memahami agama dengan benar kembali kepada Al-Quran dan hadis. Sebagaimana dipahami oleh Rasulullah dan para sahabatnya dan generasi-generasi berikutnya. Ya, adapun kajian lain yang bukan sunnah, ya bukan kurang bermanfaat, tidak bermanfaat, bukan kurang, tidak, langsung aja deh. Yang bukan sunnah berarti bukan kurang. Kalau kurang kan kayaknya berarti adalah, ya, cuman ada sedikit kurang gitu. Enggak ada manfaat sama sekali. Tinggalkan semuanya karena kalau tidak sesuai sunnah berarti enggak sesuai syariat. Untuk apa kita ada di situ? Ya, mempelajari sesuatu yang salah-salah. Ya, justru kita akan bisa mendapatkan terkena syubhatnya. Ya, dan itu berbahaya sekali. Kita enggak punya filter, enggak punya background ilmu yang banyak, enggak punya bekal untuk bisa memilah dan memilih mana yang ini benar, mana yang salah. Ya, karena enggak punya, akhirnya kita terima semua, padahal ternyata ada yang salah dan salahnya banyak. Maka kita hindari dimanapun kajian majelis taklim yang ternyata tidak mengajarkan Al-Quran dan hadis, yang tidak sesuai pemahamannya sebagaimana yang dipahami oleh Rasulullah dan para sahabat dan para ulama setelahnya. Kemudian Ustadz, jika di waktu subuh, apabila setelah sholat fajar 2 rakaat, apakah sholat sebelum sholat subuh juga Ustadz? Apakah setelah sholat fajar 2 rakaat? Apakah setelah sholat fajar 2 rakaat? Oh, apabila setelah, ya tulisannya Masya Allah ini. Apabila setelah sholat fajar 2 rakaat, apakah sholat sebelum sholat subuh juga Ustadz? Apa maksudnya? Apabila setelah sholat fajar 2 rakaat, apakah sholat sebelum sholat subuh juga Ustadz? Paham nggak? Intinya begini, subuh kan ada 2 tuh, ada qobliyah subuh dan ada yang subuh yang fardu kan begitu. 2 rakaat sebelum subuh, ya sebelum yang fardunya, qobliyah subuh kan, itu sunnah itu 2 rakaat. Dan setelahnya baru yang wajib 2 rakaat. Itu aja kan? Ini kayaknya menjelimet banget pertanyaannya, muter-muter. Ya, 2 rakaat sebelum subuh, qobliyah. Setelah qobliyah ya, kemudian salat subuhnya 2 rakaat. Yang namanya fajar maupun subuh itu sama. Fajar itu subuh, subuh itu fajar. Karena Rasul pernah menyebutnya fajar untuk subuh, pernah menyebut subuh untuk maksudnya fajar. Jadi nggak ada perbedaan fajar maupun subuh. Intinya di waktu subuh itu kita disunahkan sholat qobliyahnya 2 rakaat. Dan setelah itu baru yang wajibnya 2 rakaat. Apabila kita belum sempat, nah ini beda lagi kasus ya. Bapak-bapak nih misalnya di masjid ya, pas datang ke masjid ternyata ya udah qomat, udah iqomah ya, dan belum sempat kan qobliyah. Padahal qobliyah ini kan dikatakan lebih baik dibandingkan dunia dan seisinya. Sampai di masjid udah qomat, nggak keburu,
Harus masuk bersama kaum muslimin mengerjakan yang wajib. Nah setelah selesai yang wajib, kita ini kan merasa rugi. Waduh gimana nih, boleh nggak mengerjakan yang qobliyah tadi? Boleh. Jadi kita mengkodok tadi qobliyah yang belum dikerjakan. Karena pernah di zaman Nabi sudah ada itu sahabat yang terlambat. Dan dia sholat bersama Rasul, dan setelah selesai sholat, dia pun berdiri kembali untuk mengerjakan qobliyah yang tadi belum dia kerjakan. Maka Rasul bertanya kepadanya, apakah engkau mengerjakan sholat 4 rakaat? Kan subuh 2 rakaat. Ya Rasulullah, tadi saya belum sempat mengerjakan yang qobliyah. Maka sekarang saya kerjakan yang qobliyahnya 2 rakaat. Maka Rasul pun tidak melarangnya. Ya boleh. Jadi kalau ingin mengkodok tadi ya, karena belum sempat, karena waktu iqomah sudah masuk. Tapi kalau ibu-ibu kan beda di rumah ya. Ibu-ibu berlepas dengan praktek ibadah di masjid. Mau di masjid sudah iqomah atau belum iqomah, nggak ada kaitan dengan ibu-ibu. Ibu-ibu beda karena di rumah. Ya, jadi bisa qobliyah dulu, baru yang wajib. Iya, sampai di sini barangkali. Masih ada? Silakan ambilkan. Ustadz, bagaimana hukumnya mandi setelah melayat? Mandi setelah melayat. Takziah maksudnya ya. Ada yang meninggal, kita datangi ya orang yang keluarganya yang tertimpa musibah ya. Apa hukumnya mandi setelah melayat? Apa hukumnya? Hah? Apa hukumnya? Ya boleh-boleh saja. Dan nggak ada sunnahnya, artinya jangan meyakini bahwa ada sunnahnya gitu loh. Setelah melayat, pulang dari tempat orang meninggal, sampai rumah kita mandi. Kenapa? Ini sunnah, ada pahalanya. Nggak ada keterangan. Ya, nggak ada keterangan untuk mandi setelah melayat. Tapi kalau kita yang memandikan mayit, nah itu beda. Ya, orang yang memandikan mayit. Ya disunahkan, tapi kalau hanya sekedar kita datang ke tempat orang tersebut, mendoakan si mayit, menyolatkannya, lalu kita pulang, nggak usah mandi lagi. Artinya kalau mandi boleh-boleh saja, tapi nggak ada keutamaannya. Berbeda ya antara mendatangi melayat sama memandikan mayit. Pak Ustadz, saya bangun mendekati syuruk jam 5:30. Bu, belum selesai Bu. Saya bangun mendekati syuruk jam 5:30. Lalu saya lama istinjanya. Saya bangun mendekati syuruk, bangun subuhnya nih Pak. Bangun subuh 5:30. Lalu kemudian masuk kamar mandi. Dia pup dulu, kencing dulu, lama ternyata. Keluar-keluar udah syuruk. Apa saya tahan aja Ustadz, nanti aja pupnya. Tahan aja pupnya, tahan aja kencingnya. Karena waktu udah mepet nih. Ya tergantung, ada orang yang bisa menahan karena nggak menyulitkan ya, nggak menimbulkan mudorot. Tapi kalau sudah kebelet, tahu kebelet? Udah itu susah banget kan? Kita takbir Allahu Akbar, aduh gimana nih, megang perut terus nih, akhirnya kencing di celana. Ya, tapi sekali lagi kembali kepada orangnya ya. Ini kan masalah udah bangun mendekati syuruk. Jadi waktu subuhnya hampir habis. Dikit lagi habis waktu subuhnya. Nah, gimana nih? Mau subuh langsung sholat.
ternyata udah kebelet, udah nggak kuat, mules nih perut, ya. Mau istinja kencing lagi, pop juga lama ternyata. Tapi kalau nggak begini nanti bisa nggak khusyuk sholatnya. Nah, itu tergantung kembali kepada orangnya. Kan bukan kesengajaan. Bukan kesengajaan ya. Jadi kalau memang seandainya masih bisa nahan, maka segera berwudu, langsung sholat. Segera, karena sebentar lagi habis waktu subuh ini. Waktu subuh itu kurang lebih ya, biasanya 1 jam 15 menit. Kurang lebih 1 jam 15 menit biasanya. Dari mulai azan berkumandang, ya, sampai masuknya syuruk. Syuruk itu masuknya matahari terbit. Matahari terbit ya. Jadi begitu azan subuh masuk itu sampai matahari terbit biasanya umumnya 1 jam 15 menit. Jadi kalau sudah 1 jam 15 menit naiklah matahari ke atas. Umumnya begitu ya. Maka kalau andai kata sudah tinggal sedikit lagi dan kita bisa menahan, langsung wudhu dan langsung sholat. Tapi apabila memang terpaksa darurat, ya namanya darurat nggak sengaja, maka dahulukan untuk istinja dulu. Buang air dulu, pup dulu, kencing dulu. Meskipun resikonya begitu keluar, udah masuk waktu syuruk. Nggak masalah, kita tunggu. Jangan sholat pas syuruk. Karena syuruk itu matahari terbit. Dan kita nggak boleh sholat ketika matahari terbit. Tunggu sampai kurang lebih 15 menit. Ketika matahari sudah setinggi tombak kata Nabi. Matahari terbit ya, jangan sholat. Tunggu sampai setinggi tombak kata para ulama sekitar 12 sampai 15 menit. Kemudian ya, baru kita sholat subuh tadi. Ya, jadi kita insya Allah nggak berdosa. Karena memang bukan kesengajaan, karena kita mules, ya perutnya juga sakit dan harus istinja dan lain-lain. Maka kita kerjakan nanti setelah selesai waktu syuruk, yaitu terbitnya matahari. Jangan sampai pas terbit kita sholat, karena Rasul melarang kita sholat ketika matahari terbit. Yang kedua, yang terakhir, kadangkala saya masuk kamar pukul 5.46, syuruknya pukul 5.48. Selisih 2 menit ya. Kadang saya masuk kamar pukul 5.46, syuruknya pukul 5.48. Terpaut 2 menit. Saya sholat 2 rakaat dulu. Saya sholat 2 rakaat dulu kan sholat sebelum subuh. Tetap dilakukan. Rasulullah melakukannya meskipun beliau kesiangan. Apakah saya sholat 2 rakaat membuat sholat subuh jadi lewat? Jangan, yang fardu dulu. Udah tahu tinggal 2 menit. Jangan qobliyah dulu. Ya. Tinggal 2 menit, Masya Allah. Kemana aja sih? Masa 46, 48 tinggal 2 menit? Ya ini mungkin gara-gara tahajudnya 5 jam ini. Gara-gara tahajud 5 jam akhirnya subuhnya lewat. Kalau tinggal 2 menit, Masya Allah, maka kerjakan yang wajib. Qobliyahnya nantilah. Ya, bisa kita qodok setelah selesainya syuruk. Baru kita qobliyah. Mengqodok qobliyah yang belum sempat kita kerjakan. Tapi kalau masih ada waktu subuh masih ada, kita segerakan yang wajib terlebih dahulu. Baik.